Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Lina di channel SKB Kemen LHK. Selamat untuk teman-teman yang lanjut ke tahap selanjutnya. Perbanyak belajar dan memahami materi SKB agar dipermudahkan menjawab soal SKB nantinya ya. Langsung saja, kali ini saya akan memberikan soal SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan FR teman-teman yang sudah pernah ikut tes SKB pada tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman semua, saya mohon dukungannya dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen di channel YouTube saya. Semoga saya bisa memberikan konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Kita lanjut ke soal. Soal nomor 1. Air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Berikut yang bukan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur baku mutu air limbah domestik adalah A. Total coliform, B. Kandungan merkuri, C. Amoniak, D. Semisal oksigen demand, E. Potensial hidrogen. Jawaban adalah B. Kandungan merkuri. Pembahasan. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan atau kegiatan. Baku mutu air limbah domestik diukur untuk air limbah yang dihasilkan dari rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, permukiman, industri, instalasi pengolah air limbah untuk kawasan, permukiman, dan perkotaan, pelabuhan bandara, stasiun kereta api, terminal, dan lembaga permasyarakatan. Berikut parameter baku mutu air limbah domestik adalah pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, amoniak, total coliform, dan debit. Untuk satuan dan kadar maksimum dari parameter baku mutu air limbah domestik dapat dilihat di tabel. Nah, ini penjelasannya. pH atau singkatan dari potensial hidrogen atau yang lebih dikenal dengan derajat keasaman. BOD atau singkatan dari biological oxygen demand. BOD atau biological oxygen demand merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dalam air buangan. COD atau semisal oksigen demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada sedikit suara berisik yang lain, maklum di pemukiman. Kita lanjut, TSS atau Total Suspended Solid ada. Nah, kita lanjut, TSS atau Total Suspended Solid atau total padatan tersuspensi adalah padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan anorganik yang dapat disaring dengan kertas milipore berpori-pori 0,45 mikrometer. Soal nomor 2, setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah. Salah satunya dengan cara termal melalui proses insinerasi. Pengolahan limbah B3 dengan cara ini harus memperhatikan parameter baku mutu emisi berikut ini, kecuali A. Merkuri, B. Hidrogen fluorida, C. Hidrogen klorida, D. Karbon dioksida, E. Sulfur dioksida. Jawaban adalah D. Karbon dioksida. Pembahasan. Pengolahan limbah B3 dilakukan dengan cara yang pertama termal dengan cara insinerasi, yang kedua stabilisasi dan solidifikasi, dan yang ketiga cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya bioremediasi, elektrokoagulasi, atau pencucian tangki kapal dan kemasan bekas B3 atau limbah B3. Nah, ini dia tabel parameter baku mutu emisi yang harus diperhatikan dalam melakukan pengolahan limbah B3. Parameternya adalah total partikulat, sulfur dioksida, oksida nitrogen, hidrogen klorida, merkuri, karbon monoksida, hidrogen fluorida, dioksin dan furan. Untuk satuan dan batas maksimum usulan dapat dilihat di dalam tabel.
Soal nomor 3, setiap kegiatan atau usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3. Jika perusahaan X menghasilkan limbah B3 kategori 1 sebanyak 40 kg per hari, maka berapa lama perusahaan X harus menyimpan limbah yang dihasilkannya? A. 30 hari, B. 60 hari, C. 90 hari, D. 180 hari, E. 365 hari. Jawaban adalah D. 180 hari. Pembahasan, limbah B3 dikategorikan menjadi 3. Yang pertama limbah B3 kategori 1, yang kedua limbah B3 kategori 2, dan yang ketiga limbah non-B3. Lama waktu penyimpanan limbah B3 dibedakan berdasarkan kategori limbah B3, yaitu untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih disimpan selama 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1, itu disimpan selama 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, disimpan selama 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Dan yang terakhir untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, disimpan selama 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Nah teman-teman, untuk mengetahui limbah B3 kategori 2 yang berasal dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum dapat dilihat pada peraturan limbah B3 yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Soal nomor 4, kegiatan pembangunan jembatan, jalan layang, flyover, dan underpass wajib memiliki AMDAL apabila dibangun dengan skala A. Panjang 550 meter, B. Panjang 450 meter, C. Panjang 350 meter, D. Panjang 250 meter, E. Panjang 150 meter. Jawaban adalah A. Panjang 550 meter. Pembahasannya, pembangunan jembatan, jalan layang, flyover, dan underpass berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan, air tanah, serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan jaringan prasarana sosial seperti gas, listrik, air minum, telekomunikasi, dan dampak sosial di sekitar kegiatan. Pembangunan dengan skala panjang lebih dari 500 meter wajib memiliki AMDAL. Pembangunan dengan skala panjang kurang dari 500 meter wajib memiliki UKL-UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Selanjutnya soal nomor 5, upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan guna meningkatkan daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan disebut A. Reboisasi, B. Reklamasi, C. Konservasi, D. Restorasi, E. Rehabilitasi. Jawaban adalah E. Rehabilitasi. Pembahasannya, reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya hutan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas hutan dan nilainya. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup dan bagian-bagiannya berfungsi kembali seperti semula. Nah teman-teman, sekian soal SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terakhir, saya mohon dukungan teman-teman semua untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya untuk materi SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.